Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, mari belajar bersama dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Syaibul Wafa, Sarjana Komunikasi, mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Faiza Naila Zulfa, NIM 1122004. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah riba, yaitu pengertian riba, dasar hukum riba, jenis-jenis riba, cara menghindari riba, dan hikmah diharamkan riba. Yang pertama, pengertian riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah, yaitu tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah, riba adalah pengembalian tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Pendapat lain menjelaskan, riba adalah pengembalian tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Dasar hukum riba. Setelah kita mengetahui pengertian riba, maka dapat disimpulkan bahwa hukum riba itu haram. Tidak hanya dalam Al-Quran, tetapi sumber hukum yang lain juga mengatakan yang sama. Oleh sebab itu, ada 3 dasar hukum riba sebagai berikut. Mari kita simak bersama. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275-276 yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Pada dasarnya, hukum riba yang pertama adalah sesuatu yang secara tertulis sebagai hal yang dimusnahkan. Sebagai manusia yang memiliki sikap tauhid, sudah senormalnya untuk menghindari diri dari hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah SWT. Selanjutnya yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 278 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba atau sebelum dipungut jika kamu orang yang beriman. Sebagaimana yang telah tertera dalam terjemahan tersebut, Allah kembali lagi mengingatkan manusia untuk tidak berinteraksi dengan hal yang berpotensi riba. Dan manusia yang dimaksud tentu manusia yang memiliki iman. Dan yang ketiga, surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Dasar hukum riba yang terakhir ialah Allah kembali berbicara kepada manusia yang memiliki iman untuk tidak memperoleh uang dan harta berharga dengan cara yang tidak benar, karena riba memberi dampak yang merugikan kepada pihak peminjam. Tentunya riba bukan memperoleh harta yang benar. Pembahasan yang selanjutnya, jenis-jenis riba. 1. Riba nasi'ah, riba yang terjadi saat transaksi jual beli. Jenis barang yang diperjualbelikan dapat sejenis maupun tidak sejenis, akan tetapi ada penanggungan pembayaran yang terjadi. Yang kedua, riba fadl, riba yang terjadi apabila melakukan kegiatan tukar-menukar dua barang yang sama jenis tetapi ukurannya berbeda dari syarat yang telah disepakati. Perbedaan tersebut yang disebut dengan riba. Yang ketiga, ribayat. Ribayat adalah riba yang terjadi pada jual beli atau tukar menukar yang waktu penyerahan barangnya ditunda, seperti transaksi jual beli emas atau perak yang penerimaan barangnya ditunda setelah harganya naik turun. Yang keempat, riba qard. Riba qard adalah meminjamkan suatu barang dengan syarat memberikan tambahan pada saat pengembalian. Yang terakhir, kelima, riba jahiliyah. Jenis riba yang berupa berlebihan jumlah pelunasan utang, sehingga jumlah pokok pinjaman lebih kecil daripada jumlah yang dikembalikan oleh peminjam. Cara menghindari riba. Riba adalah suatu perbuatan yang dilarang agama Islam.
Oleh karena itu, ada 3 cara menghindari riba yang dapat dilakukan. Yang pertama, benar-benar memahami dilarangnya riba. Dengan memahami dilarangnya riba, suatu hal yang dilarang tentu memiliki madharat yang lebih besar daripada kebaikan di dalamnya. Riba bertentangan dengan prinsip keadilan dan persamaan. Hal ini karena keuntungan riba dapat dengan cara yang merugikan orang lain. Oleh karena itu, ganjaran apabila melakukan riba cukup banyak. Yang kedua, menggunakan produk keuangan syariah. Seperti yang telah diketahui, riba adalah hal yang sangat dekat dengan berbagai produk dan layanan keuangan. Produk tersebut sangat dibutuhkan dalam keseharian. Produk syariah dapat dijadikan pilihan. Lembaga Penyediaan Layanan Syariah (DPS) memastikan kehalalan produk dan layanan keuangan yang diberikan. Yang ketiga, dengan senantiasa merasa cukup. Dengan senantiasa merasa cukup, sehingga jika pengeluaran yang bersifat dapat ditekan, kemungkinan untuk mendekati riba sangat kecil. Pembahasan selanjutnya, hikmah dari diharamkan riba. Setiap muslim wajib meyakini bahwa semua perintah dan larangan Allah pasti mengandung kemaslahatan untuk manusia, termasuk riba. Berikut hikmah diharamkan riba. 1. Menjauhi dari sikap serakah atau tamak terhadap harta yang bukan haknya. 2. Mengikis semangat kerjasama dan tolong-menolong sesama manusia. Ketiga, menghormati kerja keras dan menghormati orang yang bekerja keras mencari nafkah. 4. Menghindari perbuatan zalim dan aniaya dengan memeras kaum lemah. 5. Mengarahkan kaum muslimin mengembangkan hartanya dalam mata pencaharian yang bebas dari haram. 6. Menjauhkan orang muslimin dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan, karena orang yang melakukan riba adalah orang yang zalim dan kelak di neraka. Terima kasih. Semoga kamu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari materi riba yang kita pelajari hari ini. Semoga beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.